Shalom, sahabat Kabari. Senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu sungguh sangat mengasihi kita dan Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Penyertaan yang luar biasalah yang membuat kita sampai hari ini masih tetap kuat, sehat, dan juga mampu menghadapi segala persoalan, masalah, tantangan, dan pergumulan demi pergumulan kita. Dan penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita menerima segala kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang Tuhan janjikan bagi kita untuk menyertai kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita, dan untuk senantiasa ada bersama dengan kita dalam menghadapi segala apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati Hari Pentakosta atau Minggu Putih. Hari Pentakosta ini adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Pentakosta ini adalah hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, Pentakosta ini terjadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus naik pada hari yang ke-40 dan selama 10 hari murid-murid ini menantikan janji Tuhan. Mereka akan menerima baptisan Roh Kudus, mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus, dan di saat mereka menerima Roh Kudus tersebut, maka kuasa Allah akan bekerja menyertai kehidupan mereka. Saya akan bacakan ayatnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3, 4, dan 5. Ayat 3, kepada mereka ia atau Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami di sini bahwa janji tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya atau baptisan Roh Kudus yang akan diterima oleh murid-murid pada waktu itu, janji ini diberikan Tuhan secara khusus kepada para murid-murid. Kepada para murid-murid atau rasul-rasul yang telah dipulihkan Tuhan selama 40 hari dia hidup di dunia ini. Dan kita tahu bersama dikatakan dalam ayat 3 tadi, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya, berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Jadi tetap fokus Tuhan adalah kerajaan Allah. Dia bangkit dari kematian, selama 40 hari dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan sebelum dia naik ke surga, Tuhan mau murid-murid yang mengalami rasa takut ketika dia ditangkap, disalibkan, dan mati, Tuhan mau supaya murid-murid ini dipulihkan kembali, mereka kembali memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka kembali memiliki semangat yang luar biasa untuk melakukan tugas pelayanan mereka, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Dan sebelum mereka memberitakan kerajaan Allah, Tuhan menjanjikan satu pribadi yang akan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus. Dan kita tahu bersama bahwa Roh Kudus ini adalah roh yang dari Allah sendiri,
yang dijanjikan untuk menyertai para murid-murid dan untuk menyatakan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Dikatakan dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ayat ini tidak berhenti di situ. Setelah Roh Kudus turun ke atas murid-murid atau para rasul-rasul yang akan tetap stay, yang akan tetap berdiam, yang akan tetap ada di Yerusalem, menantikan janji daripada Tuhan tersebut, dan mereka yang akan menerima itu, mereka bukan hanya sekedar menerima Roh Kudus, bukan hanya sekedar menerima kuasa tersebut, tetapi ada tugas utama yang harus mereka kerjakan ketika mereka menerima Roh Kudus atau kuasa tersebut. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, dan kamu akan menjadi saksiku. Wah, ini yang menarik sekali. Kita murid-murid itu harus menjadi saksinya Tuhan. Saksinya Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Yesus yang mereka kenal itu adalah benar-benar Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang benar-benar pernah ada di muka bumi ini. Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia mati dan dia bangkit dari kematian. Dia naik pada hari yang ke-40 dan Roh Kudus dicurahkan atau diberikan bagi mereka pada hari yang ke-50 yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Dan Tuhan mau mereka menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di sini kita perlu memahami ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kita menerima kuasa Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menerima kuasa itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita harus menjadi saksinya Tuhan. Ketika kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini, kita terima Roh Kudus, kita terima kuasanya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dan kita pergi menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk mengajar orang, untuk memuridkan banyak orang, dan untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Percayalah, ketika kita melangkah menjadi saksi, ketika kita melangkah, dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menjadi saksi itu maksudnya adalah kita harus pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Yaitu firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, Pentakosta itu terjadi adalah suatu momentum yang luar biasa bagi para murid-muridnya. Di mana ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus tersebut, mereka menerima pencurahan Roh Kudus tersebut. Dan kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 2, betapa dahsyat dan luar biasanya terjadi. Di mana Roh itu bekerja dengan luar biasa. Pentakosta terjadi, dan dikatakan di situ murid-murid itu dipenuhi dengan lidah-lidah api. Dan mereka mulai berbahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa lain yang mereka pakai di situ adalah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh berbagai suku bangsa yang ada di situ.
yaitu mereka orang Partia, orang Media, orang Elam, mau penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Coba saudara kita lihat di sini, luar biasa. Bahasa-bahasa yang mereka ucapkan itu bisa dimengerti oleh orang-orang dari berbagai daerah yang saya sebutkan tadi, dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan lain-lain. Luar biasa sekali Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka menyampaikan bahasa-bahasa itu, saya yakin dan percaya isinya adalah tentang kerajaan Allah, tentang kemuliaan Tuhan. Dan semua bangsa-bangsa yang mendengar itu, mereka memahami dengan bahasa-bahasa mereka apa yang diucapkan oleh murid-murid yang menerima pencurahan Roh Kudus, yang menerima baptisan Roh Kudus tersebut. Dan kita mengetahui bersama, luar biasa. Bukan hanya sampai di situ saja, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai para murid-murid. Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan kita melihat Tuhan menambahkan jumlah orang-orang percaya. Tuhan memakai mereka untuk pelayanan-pelayanan kesembuhan, dan banyak lagi yang terjadi, yang Tuhan kerjakan. Bahkan mereka terus melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan Thomas juga dipakai Tuhan sampai ke negara India. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut, Tuhan punya tujuan supaya kita menjadi saksinya. Dan untuk menjadi saksi itu kita harus pergi. Kita tidak bisa berdiam diri, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Bersaksi pada orang-orang, dan jadilah saksi-saksi Kristus tentang kerajaan Allah. Beritakan firman, beritakan Injil, sembuhkan yang sakit, diusir setan, dan nyatakan kerajaan Allah di tempat-tempat ketika kita memberitakan kerajaan Allah tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari Pentakosta ini, hari ke-50, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Gereja-gereja hari ini Tuhan merayakan hari Pentakosta, beribadah. Biarlah Roh Kudus yang tercurah, kuasa-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami, membakar semangat kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan kerajaan Allah. Pakai kami semuanya Tuhan sebagai alat-Mu, dan penuhi kami senantiasa dengan Roh Kudus, dengan hikmat-Mu ketika kami memberitakan kerajaan Allah tersebut. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya apa yang menjadi rencana-Mu akan tergenapi di dunia ini. Dan apa yang menjadi kerinduan-Mu, jiwa-jiwa terselamatkan, itu juga Tuhan akan tergenapi. Pakai kami semuanya, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami, bukan hanya hari ini, tetapi sebagaimana firman-Mu dalam Matius 28 ayat 20, Engkau akan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya.